Kami dari kami dari kelompok 9 dengan topik 2 yaitu Wayne's Money, yang beranggotakan saya Christopher Huta Barat. Saya Terjadi Pergaulan. Saya William Pardiri. Saya Mariana Baban. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 1 minggu ini. Topiknya akan saya mulai dengan penjabaran persoalan yang diberikan kepada kelompok kami. Oke. Di sini kami kelompok 9 yang mendapat topik 2 dengan judul Wayne's Money. Di sini persoalan yang kami dapati yaitu sebuah perusahaan startup company yang bernama Wayne's Corporation sedang mengembangkan sebuah aplikasi fintech financial technology yang bergerak di bidang e-money. Jadi di sini kami diminta untuk membuat sebuah prototipe dari sistem e-money tadi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pengguna dapat mendaftarkan diri ke sistem dan mendapatkan akun. Yang kedua, pengguna dapat melakukan top up saldo ke akun mereka. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan transfer sejumlah uang ke akun lain dalam sistem mereka. Yang keempat, pengguna dapat melakukan pembayaran belanja dengan memasukkan nomor virtual akun yang diberikan oleh toko yang bekerja sama dengan sistem. Kelima, pengguna dapat melihat riwayat transaksi mereka. Yang keenam, pengguna dapat melihat hari terboros mereka dalam 1 minggu terakhir. Ya. Adapun kami menyimpulkan bahwa aktor yang terlibat di dalam sistem yang akan kami bangun adalah hanya aktor berupa nasabah yang akan mendaftar ke aplikasi yang akan kami buat. Jadi di sistem ini kami merencanakan bahwa si aktor akan langsung berinteraksi dengan si sistem tanpa ada perantara dari pihak ketiga. Berikut adalah deskripsi dari aktor yang terlibat dalam sistem kami. Adapun deskripsi dari sistem ini yang kami rasa belum lengkap, kami menambahkan deskripsi yang ada pada sistem ini. Adapun deskripsi tambahan yang kami buat telah kami rangkum pada file ini, akan saya jelaskan. Jadi setelah kami mendiskusikannya, kami merasa deskripsi yang diberikan pada modul masih kurang lengkap. Di sini kami menambahkan beberapa deskripsi tambahan, yaitu deskripsi tambahan pada bentuk rupa sistem. Yang pertama, pada bentuk rupa sistem, kami menyatakan bahwa sistem ini merupakan mobile application, tapi prototipe akan kami buat dalam bentuk Windows Phone application. Baru berikutnya, sistem harus terkoneksi dengan database, karena sistem ini diharuskan untuk dapat menyimpan data penggunanya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk deskripsi tambahan ke aktornya sendiri, kami membuat beberapa ketentuan untuk melengkapi deskripsi tersebut. Yaitu yang pertama, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut, si pengguna harus memastikan bahwa si pengguna sudah melakukan pendaftaran ataupun registrasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, untuk pendaftarannya sendiri, pengguna menggunakan informasi berupa nomor telepon dan juga email sebagai data pribadi, yang kemudian nantinya data tersebut akan diolah untuk menjadi virtual akun yang akan dikirim kepada pengguna dan digunakan untuk mengakses sistem ke depannya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Ulian. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan transfer antar pengguna di dalam sistem melalui nomor telepon yang sudah terdaftar tadi. Dan selanjutnya, pengguna tidak dapat mengganti nomor telepon atau email yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, pengguna dapat keluar dan masuk sistem di device yang berbeda dengan melalui proses identifikasi yang dilakukan di sistem jika pengguna sudah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya itu, pengguna dapat melakukan top up saldo melalui transfer bank nomor virtual akun pengguna dan melalui toko merchant yang bekerja sama dengan perusahaan sistem. Adapun dari deskripsi tambahan yang kami buat ini, kami merasa bahwa deskripsi ini perlu pada sistem ini. Salah satu hal yang kami rasa sangat penting yaitu pada perilaku aktor dalam sistem ini. Kita bisa lihat pada poin yang kedua. Setiap pengguna terdaftar secara unik menggunakan nomor telepon dan email. Di sini nomor telepon dan email ini diperlukan agar data diri si pengguna itu dapat diketahui oleh aplikasi tersebut. Baru yang ketiga, setelah akun pengguna terdaftar, sistem akan membuat virtual akun. Di sini dimaksudkan setelah si user tadi mendaftar, maka menggunakan email dan nomor telepon tadi akan dibentuk sebuah virtual akun sebagai rekening si pengguna.
Karena seperti yang kita ketahui, eh, sebuah financial technology itu membutuhkan rekening untuk dapat menyimpan uang. Lalu eh, pengguna tidak dapat mengganti nomor telepon agar integritas data dapat dipertahankan. Pengguna dapat keluar masuk kembali ke sistem di device yang berbeda agar memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Dan yang ketujuh, pengguna dapat melakukan top up melalui transfer bank. Karena seperti yang kita ketahui, virtual akun itu formalnya hanya bisa di top up melakukan transfer bank. Tapi di sini kami menambahkan deskripsi bahwa pengguna juga dapat melakukan top up melalui toko merchant untuk menarik daya tarik pengguna gitu. Berikutnya akan dijelaskan use case oleh Calvin. Oke, pada objektif dari sistem points money ini sudah kami sepakati menjadi seperti ini, yaitu ada aktornya yaitu user. Sesuai yang ada di modul, user dapat melakukan beberapa hal, yaitu melakukan top up saldo, melakukan transfer, melakukan pembayaran dari virtual akun, melihat riwayat transaksi, melihat statistik keuangan, dan melakukan registrasi. Tapi untuk melakukan top up saldo dan sampai melihat statistik pengguna uang ini, kita harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Dan ada juga kami tambah fitur logout, yaitu untuk keluar dari sistem karena ini kan berbasis mobile. Jadi jika ingin ada pengguna lain yang melogin dari mobile tersebut, bisa melakukan terlebih dahulu agar akunnya tidak terpakai seperti itu. Jadi kami buat dia sebagai extendnya, karena kan kalau ini kayak kalau di use case skenario ini jadi sebagai alternatifnya seperti itu. Oke, baiklah, sekian presentasi topik yang kami jelaskan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.